Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sidang jamaah yang berbahagia, Masjid Al-Huda, seluruh bendungan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di awal kehidupan malam hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2025, insyaallah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1447 Hijriah. Saya, panjenengan, kita semuanya telah menyelesaikan satu kewajiban kita di awal kehidupan malam hari ini, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan nanti sampai Isya, kita tunaikan, yaitu menuntut ilmu, kewajiban kita yang lainnya. Mudah-mudahan dengan demikian yang kita dapatkan selama ini sudah cukup lama dari berbagai pemateri, dari berbagai ilmu, insyaallah menambah ilmu kita, wawasan kita, insyaallah akan menambah iman takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan ya tahun ini kita menjadi Islam itu sing kafah, sing kabeh, semua kehidupan kita sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan atas Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang mati syahid, para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendatangi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat, semangat, meskipun saja rada adem, mulai dingin, mulai kediding, apa? Semua itu alamiah, itu alami, tidak ada kesangkut pautnya dengan hal ini, hal itu alami sekali. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan yang kemarin masih belum tuntas tentang pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti umat Islam niku akan terpecah menjadi 73 kelompok atau 73 golongan sekte. Kata Rasulullah, kemudian yang 72 itu semuanya di neraka. Berarti itu salah. Meskipun mungkin namanya Islami, tapi ajaran-ajarannya, akidahnya itu menyimpang. Dan satu yang di surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Yang satu itu adalah aku, Rasulullah, dan para sahabatku. Artinya, ya kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Bukan sakar PDW. Kemarin ada 6 kelompok besar pecahan yang dinyatakan oleh Rasulullah, yang 72 itu 6 kelompok besar, kemudian pecah lagi menjadi 12 kelompok lebih kecil-kecil lagi. Soalnya kemarin sudah disampaikan, kurang, masih 4, insya Allah kemarin masih 4. Kita lanjutkan yang 2 lagi, insya Allah pas nanti, selesai waktunya nanti. Oke, saya sebutkan dulu yang 6 kelompok besarnya dulu. Bahwasanya menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Talbis Iblis, namanya jerat-jerat setan atau tipu dayanya iblis, setan dan sebagainya, bahwasanya ada 6 kelompok besar dan masing-masing pecah menjadi 12. Yang pertama Haruriyah, sudah selesai. Yang kedua Qadariyah. Yang ketiga Jahmiyah. Yang keempat Murji'ah.
Murji'ah. Yang kelima Rafidah. Yang keenam Jabariyah. Nah, yang keempat Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah. Insyaallah sudah tinggal 2 lagi, yaitu Rafidah dan Jabariyah. Nah, sekarang kita jelaskan, kita sampaikan, yaitu Rafidah. Rafidah niki terbagi menjadi 12 sekte atau kelompok lebih kecil lagi, yaitu, dan ini ajaran pokoknya, doktrin-doktrinnya diantara ini. Yang pertama Alawiyah. Menurut kelompok ini, Alawiyah niki sebenarnya hak kerasulan adalah milik Ali, namun Jibril melakukan kesalahan. Maksudnya, kemarin kita sudah ngaji tentang Syiah. Nah, menurut kelompok niki bahasanya seharusnya sing dadi rasul itu bukan Muhammad, tapi Ali. Napa nih? Jibril salah menyampaikan wahyu, seharusnya kepada Ali, keliru neng Muhammad. Wah, niki akidah udah sesat niki, seperti itu sesat. Ya, jadi Jibril keliru, kayak uang yang keliru, enggak bisa seperti itu. Nah, kita semua yakin Rasulnya itu Muhammad, Rasulullah SAW, bukan Ali. Jadi karena niki sekte kelompok menyimpang, nah, akhirnya ya begitu. Sing seharusnya menjadi Rasul niku Ali, namun Jibril melakukan kesalahan. Yang kedua, Amriyah. Sekte ini berpendapat Ali merupakan sekutu Muhammad dalam masalah kerasulan. Kalau tadi seharusnya jadi Rasul itu Ali. Nah, kelompok yang kedua ini bukan, ya Rasulullah, ya Rasul, Ali juga. Double, sekutu, sama derajatnya, sama-sama diangkat menjadi Rasul. Nah, kan ini juga menyimpang nih, udah salah nih. Kita udah ngaji, tidak seperti ngoten niku. Karena sekali lagi ini sekte sesat nih. Berikutnya yang ketiga Syiah. Nah, Syiah itu sendiri. Nah, ini kemarin sudah kita belajar, sudah panjang, 4-5 kali pertemuan. Ini kita lagi di antaranya. Syiah ini menyatakan Ali adalah orang yang diberi wasiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kekasih Allah sepeninggal beliau. Artinya ketika Nabi meninggal, seharusnya yang melanjutkan itu langsung Ali. Tapi kan tidak, sejarah tidak begitu. Abu Bakar dulu, Umar dulu, Utsman dulu, baru Ali. Kemudian siapa kata bahwa umat Islam telah kafir dengan berbaiat kepada selain Ali. Jadi semua sahabat Nabi niku kafir semuanya. Kecuali ada beberapa. Padahal sahabat Nabi ketika Nabi meninggal itu para ulama jadi sekitar 100 sampai 120 ribu orang. Kabeh kok kafir. Kenapa? Ya karena dia berbaiatnya kepada Abu Bakar, tidak kepada Ali. Langsung Ali begitu. Nah, niki. Dan negara yang Syiah niku Iran. Iran itu negara yang memang resmi bahasanya undang-undang ini Syiah. Tapi kadang kita repot Mas Yahu. Syiah tapi bela Palestina. Lah sing negara-negara Arab sing katanya Sunni malah orang batu Palestina. Nah, kita ya memang repot. Dari satu sisi kita mendukung Iran bantu Palestina, nyerang Amerika, kita dukung. Tapi di sisi lain, nah niki Syiah niki akidahnya juga melenceng. 4. Ishaqiyah. Kelompok niki mengatakan bahwa kenabian masih terus berlanjut hingga hari kiamat. Jadi Nabi Rasul terus ada, terus sampai hari ini masih ada terus Nabi.
Dan setiap orang yang mengetahui ilmu ahli bait adalah seorang nabi. Artinya semua keturunannya Ali, Hasan, Husain semuanya nabi. Oh galak gak orang itu kan aneh. Jadi terus sampai kiamat masih ada nabi. Nah, padahal tahu sendiri Rasulullah penutup para nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin. Ya, tidak itu. Jadi karena sesat seperti itu. Berikutnya yang kelima, nawusiyah. Nawusiyah. Kelompok niki Ali adalah pemimpin yang paling utama. Jadi bukan Abu Bakar, Umar, tidak. Ali yang paling utama. Siapa yang mengutamakan selain Ali, sungguh dia telah kafir. Jadi harus Ali, terus Ali sak keturunannya. Kan memang begitu. Udah ngaji tentang Syiah seperti itu. Sekali lagi, nawusiyah. Kelompok ini adalah Ali adalah pemimpin yang paling utama. Siapa saja yang mengutamakan selain Ali, dia sungguh telah kafir. Berarti selain itu kafir semua. Iya nih. Berikutnya, yang keenam, imamiyah. Imamiyah. Menurut kelompok ini, dunia tidak mungkin damai tanpa kepemimpinan seorang imam dari anak cucu Husain. Imam tersebut diketahui oleh malaikat Jibril. Jika sang imam meninggal dunia, dia digantikan oleh orang yang sepadan, anak keturunannya. Jadi dunia ini sekarang ini terus akan geger, terus akan perang. Kalau yang jadi pemimpin utama umat Islam dunia ini bukan keturunan dari Husain. Bukan keturunan dari Husain, jadi harus keturunan dari Husain. Nah ini repotnya kata nih. Ya. Jadi lek pengen damai aman sentosa, niki orang nomor satu dunia yang dituruti adalah keturunannya Husain. Dan ini sudah ketahui malaikat Jibril, berarti Jibril ini keliru nah, ruwet nih. Nice. Jika imam meninggal dunia, dia digantikan oleh orang yang sepadan, tentunya anak keturunannya. Terus, yang ketujuh, Yazidiyah. Yazidiyah. Kelompok ini berpendapat bahwa seluruh keturunan Husain menjadi imam sholat. Siapa yang mendapati salah seorang dari mereka, maka dia tidak boleh sholat di belakang selainnya. Jadi seluruh imam sholat niku harus keturunannya Husain. Lagu membawakan. Berarti tadi salah nih, nggak boleh. Ya. Ini duduk. Nah, pinter. Nah. Jadi semua imam sholat niki harus keturunannya Husain. Lek ora sholatnya tidak sah. Nah, jadi sholatnya saya panjenengan semua ini tidak sah nih. Ya ruwet ya. Iya lek golek ini. Apa untuk si jenenge Husain ini? Berikutnya Abbasiyah. Abbasiyah. Sekte niki, kelompok niki berpendapat bahwa Al-Abbas lebih berhak menyandang kekhalifahan ketimbang yang lainnya, baik itu jahat maupun baik. Nanti kalau banyak ngaji sirah nanti kan ada Bani Abbasiyah. Ini berkuasa ratusan tahun nih. Abbasiyah nih luar biasa sekali nih. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan sebagainya. Penasaran ya Peter. Jadi
Menurut kelompok niki Abbasiyah berpendapat Al-Abbas lebih berhak menyandang kekhalifahan ketimbang yang lain. Jadi meskipun ki jahat baik, tetap harus jadi khalifah, jadi pemimpin. Wah, niki repot niki. Tapi ini memang sudah terjadi niki, tapi tidak kekal nih. Pengen baca sendiri tentang Abbasiyah niki, seru niki, luar biasa niki. Sirahnya niki, Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya niki. 9. Mutanasihah. Mutanasihah. Menurut sekte niki, ruh dapat berreinkarnasi. Jadi, menurut kelompok niki, mutanasihah, roh orang yang sudah meninggal dunia berinkarnasi. Niki bahasa Hindu itu manites. Nanti kita bahas. Apabila yang meninggal itu orang baik, rohnya akan keluar lalu masuk pada jasad orang dan hidupnya akan bahagia. Baik sing meninggal mungkin kiai, ustadz, wong sing apik, wong soleh, maka begitu meninggal dunia, rohnya keluar sret, kayak mlebu ning uwong. Gua wong sipil itu wong sing apik. Nah, ketika masuk seperti itu, maka orang itu akan dituduh enak, bahagia, nikmat dan sebagainya. Kebalikannya, dan bila orang tersebut jahat, sing meninggal dengan orang yang jahat, dorojana, wetok nih, rohnya akan keluar, lalu masuk kepada seseorang. Tentunya orang ini jahat juga, maka orang ini yang dimasuki oleh rohnya orang jahat ini hidupnya akan celaka sengsara. Jadi orang mati rohnya itu keluar masuk nih. Enggak mati masuk nih, repot yang ngaten. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita udah ngaji tentang setiap saya pandangan semuanya kalau udah meninggal dunia dikubur ditimbun lah. Sing layat iki sik badhe kondur urung teko omah. Dan iki mayatnya dengar suara sandale dep-dep. Ini didatangi malaikat. Diinterogasi kemudian berikan nikmat kubur nopo adab kubur. Rohnya ora bakal mulai, ora bakal keluar saat mlebu ning wong liya. Nah, karena ini ya kelompok sesat, ya begitu pemahamannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Atau ada juga kalau dalam agama ini namanya manites. Rohnya seret, manites, kita pelajari. Tidak ada dalam Islam seperti itu, tidak ada. Orangnya orang mati niku adab kubur nopo nikmat kubur. Berikutnya yang 10. Rajaiyah. Sekte niki beranggapan bahwa ahli dan pendukungnya akan kembali ke dunia dan akan membalas dendam terhadap musuh-musuh mereka. Jadi kelompok niki, sekte niki, Rajaiyah beranggapan bahwa ahli dan para pendukungnya yang sudah mati, kan sudah meninggal dunia ya, tidak jauh dari Nabi, sudah 1500 yang lalu. Nanti suatu saat dia akan bangun lagi, bangkit lagi dan bersama orang-orang yang sepaham dengan ahli untuk membalas dendam terhadap musuh mereka. Sinten musuh mereka? Ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan orang-orang yang mendukung. Nah, pripun Umar meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, dia orang yang mendukung, yang berkeyakinan tidak seperti mereka akan dibunuh. Itu keyakinannya saja, tapi tidak terjadi. Keyakinan kok tidak terjadi nih, karena ini salah. Yang 11, La'iniyah. Mereka melaknat Utsman, Thalhah, Zubair, Muawiyah, Abu Musa, Aisyah dan para sahabat yang lainnya. Ingat kemarin ketika kita ngaji Syiah bahwasanya mereka bersahadat, sahadatnya melaknat Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Semuanya yang tidak mendukung Ali kafir, bahkan Aisyah, Hafsah itu pelacur. Nah, ini Aisyah ini anak Abu Bakar,
karena bapaknya dimusuhi, anaknya itu pelacur. Hafsah niku anaknya Umar. Jadi seperti itu. Karena apa? Tidak sepaham. 12 yang terakhir, mutarab bisoh. Mutarab bisoh. Kelompok niki berpakaian mirip orang yang bermanasik haji. Neng di pakaian ihram niku. Dan pada setiap periode sekte niki mengangkat satu orang sebagai pemimpin. Ada pemimpinnya niki. Mereka menganggap orang tersebut sebagai Al-Mahdi dari umat ini. Al-Mahdi. Jika dia meninggal dunia, mereka akan menggantikan dengan orang yang lain. Niki sekte mutarab bisoh. Niki dari pakaiannya niki kemana-mana niki selalu berpakaian seperti manasik, bermanasik baju ihram itu. Seperti apa niku. Nah, ini cara Indonesia orang enek nih, Indonesia orang enek. Itu kok niki. Dan pada setiap periode niki mengangkat pemimpin. Nah, nanti apabila meninggal diganti terus seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah 12 pecahan dari Rafidhah. Sekali lagi ini semuanya salah, semuanya menyimpang sesat, divonis oleh Nabi ada di neraka. Nah, sekali lagi nama-nama itu tidak ada di Indonesia. Nama-namanya semua bukan dari Indonesia. Namun kalau ada siapapun kelompok itu, siapapun golongan itu, benderanya apapun, tapi kalau ada ajaran-ajarannya yang seperti ini, nah, niku nggih, jangan diikuti, jangan diikuti. Yang terakhir, yang keenam, Jabariyah. Jabariyah. Nah, Jabariyah ini terbagi dalam 12 sekte, namun di sini di kitab ini disebut hanya 11. 12, tapi yang disebutkan 11 saja. Yang pertama, Muttaribah. Muttaribah ya. Mereka berkata bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan apapun. Allah lah yang menciptakan semua perbuatan. Muttaribah. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan apapun. Allah lah yang menciptakan semua perbuatan. Kita ini seperti wayang kulit. Wayang kulit tidak bisa apa-apa, enak belegere, tapi harus melakukan apapun pun tidak bisa. Kalau kita bergerak melakukan itu berarti yang menggerakkan Allah. Nah, jadi kita wayang saja. Jadi kita mau melakukan apapun, ini adalah kehendak Allah. Neng masjid, sholat jamaah, ngaji, lungguh, ini kehendak Allah. Engkau enak sing nyolong, merampok, berzina, kehendak Allah. Kenapa? Wayang. Ngomong-ngomong, tidak. Kita itu punya hawa nafsu dan punya iman. Kita berperang terus nih. Nah, ini itu menyimpang. Yang kedua, af'aliyah. Af'aliyah. Menurut sekte niki, manusia mempunyai perbuatan, namun tidak mampu menjalankannya. Sing tadi belas wis ora iso apa-apa. Pasrah ngalah hanya oleh berak. Niki manusia mempunyai perbuatan. Jadi aku pengen ngene, tapi ora iso melakukannya. Cuma ingin tok, pengen tok. Nah, diibaratkan seperti hewan ternak yang terikat. Sapi ini ditualeni kabeh sikile harus dibelah ngoten mawon. Kan sik panggah iso pengen ini, tapi ora iso melakukan. Sama aja panjenengan ditualeni macam kula ditaleni kene. Lah pengen nguyuh gak iso, pengen tok. Ero sate pengen tok tapi gak iso melakukan karena diikat. Ini sama saja kita kayak patung, kayak wayang itu. Yang pertama tadi, belas tidak punya keinginan, tidak bisa melakukan. Yang kedua ini ada keinginan, cuma tidak bisa melakukan. Yang ketiga, maf'rugiyah. Maf'rugiyah.
Kelompok ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu telah diciptakan. Sekarang Allah tidak menciptakan apa-apa. Jadi apapun, semua sudah diciptakan oleh Allah. Sekarang Allah ini leha-leha. Leha-leha sambil mungkin ya leha-leha. Suara nyapo-nyapo Gusti Allah. Jadi jangan ruwet nih. Jadi Allah itu suara nyapo-nyapo. Semua apapun diciptakan tinggal buar. Kari bahasa kita menikmati saja bahasa kita. Nah, seperti itu nih. Yang keempat, natjariyah. Natjariyah. Sekte ini beranggap bahwa Allah menyiksa manusia sebab perbuatan yang Allah lakukan, bukan karena perbuatan manusia. Lagi, natjariyah. Sekte ini beranggapan Allah menyiksa manusia sebab perbuatan yang dilakukannya. Maksudnya Allah itu yang menyiksa manusia, bukan karena perbuatan manusia. Jadi manusia ini disiksa, dilebokne neraka, dari surga karena Allah, bukan karena kita ingin. Jadi ya sama seperti wayang, kita mau percuma semua Allah yang menentukan. Tidak seperti Allah memberi kita ini keimanan dan panca indera. Allah ditunjukkan itu jalan yang surga ini, jalan neraka ini. Nah, kita tinggal pilih. Nah, kita pilih jalan ke surga, itu pilihan kamu. Tapi kalau tidak gelem pilihanmu, ya sudah nanti nikmati sendiri. Itu kita punya pilihan, tapi ini tidak. Apapun Allah. Oke, apa ini Allah ini bukan karena kita. Yang kelima, mananiyah. Mananiyah menyatakan bahwasanya engkau memperoleh balasan atas apa yang terbetik dalam hatimu. Maka lakukanlah apa yang engkau anggap baik. Jadi kelompok ini mengatakan bahwasanya saya pandangan semuanya nih, apapun yang terbetik dalam hati, maka akan memperoleh balasan. Lek api yo api, lek elek yo elek. Napa ngoten? Tidak. Islam tidak mengajar seperti itu. Nawon sewu. Ketika panjenengan itu niat elek pokoknya, dalam hati itu tidak dapat dosa. Tapi lek wis dilakukan, misalkan aku kok mulai harus nyolong sandal. Misalkan batin iki mang lirik banyak sandal apik ngono. Engkau mulai tak jupuk sandal sing apik. Niat saja. Itu tidak dapat dosa. Tapi begitu tenan begitu mulai jupuk sandal sing apik, baru itu dosa. Itu lek elek. Tapi lek apik, aku sesuk akad arep sedekah memberi fakir miskin 10 nasi bungkus misalnya begitu. Akhirnya niat, hari ini sudah niat. Dilalah sesuk enek kabar, dikabari apa penting akhirnya tidak bisa melaksanakan niatnya panjenengan badhe memberi makan 10 orang fakir miskin tadi. Panjenengan tidak melaksanakan sudah dapat pahala. Dihitung oleh pahala. Nah, ini enaknya kita Islam itu kita niat apik tidak bisa melaksanakan, bukan niat toh, itu sudah mendapat pahala. Tapi lek elek sebelum dilakukan tidak dihitung dosa. Tapi lek kelompok niki mana nih ya, maksudnya engkau memperoleh balasan atas apa yang terbetik dalam hatimu. Terus api elek pokoknya pengen sudah dapat lek elek ya dosa, lek apik ya pahala. Maka lakukanlah apa yang engkau anggap baik. Ini tidak benar, tidak benar. Yang keenam, kasbiyah. Kasbiyah. Menurut kelompok ini, seorang hamba tidak dapat mengusahakan pahala atau siksa. Kasbiyah. Menurut kelompok ini, manusia tidak dapat mengusahakan pahala atau siksa dosa. Bisa tidak mengusahakan? Bisa. Aku harap ngene. Nah, itu kan kita berusaha. Alah engko bengi agar tahajud.
Itu bisa kita niat bisa bangun. Nah, ini tidak dapat mengusahakan. Jadi oleh pahala, oleh siksa dan sebagainya itu bukan kehendak kita, kembali Allah yang menentukan. Tidak, kita itu bisa. Pengen apik ya iso, pengen elek ya iso. Cuma karena kita ini orang beriman, lah arep elek ki ndak wani. Iki dosa rasi itu. Niki dosa ndak jadi. Niki dilarang, niki haram. Kan kita tidak jadi melakukan. Jadi bisa kita mengusahakan. Kalau mau enggak, kita enggak ada apapun seperti itu. Pokoknya apapun dilakukan itu adalah kehendak Allah. Yang ketujuh, sabikiyah. Kelompok ini mengatakan, siapa yang ingin berbuat, lakukanlah. Siapa yang tidak ingin berbuat, tinggalkanlah. Pokoknya pengen lakukan. Tidak, ya surah usah, nggak mawon. Sesungguhnya orang bahagia tidak akan disiksa sebab dosanya, dan orang celaka tidak akan memperoleh manfaat sebab kebaikannya. Itu pun maksudnya nggak nih. Panjenengan melakukan apapun, api, elek dan sebagainya, itu tidak akan ada konsekuensinya. Lek panjenengan buat api, ya wis api, tapi tidak ada konsekuensinya, tidak ada. Lek elek ada siksa, tidak ada. Pokoknya lakukan lek api, ya api, bar, elek ya bar. Tidak ada konsekuensinya. Napa ngoten? Ya tidak. Saya panjenengan semuanya kalau berbuat baik, amal soleh, nanti dapat ganjaran pahala. Lek kita amal salah, dosa, maksiat, melanggar, ya kena siksa. Tapi nanti, meskipun ada ya perbuatan-perbuatan yang kita melakukannya itu, adabnya itu neng dunya. Adabnya itu neng dunya, belum lagi neng akhirat. Satu di antaranya itu durhaka kepada orang tua. Ini ngeri nih. Kalau panjenengan durhaka kepada orang tua, neng dunia ini mesti wis kena adab nih, apapun bentuknya, adabnya macam-macam. Neng dunia nih. Nah, makanya kalau kita sudah punya orang tua, nih itu harus betul-betul harus baik, taat, asal api, insya Allah baik, orang tua itu semua baik. Nah, harus kita rawat berbakti kepada orang tua. 8. Muhibbiyah. Kelompok ini mengatakan bahwa orang yang telah meneguk cinta Allah, maka gugurlah segala rukun dan kewajiban atasnya. Saya ulang, muhibbiyah. Kelompok ini mengatakan bahwa orang yang telah meneguk cinta Allah, artinya sudah dekat kepada Allah, maka gugurlah segala rukun dan kewajiban atasnya. Berarti orang ini bebas melakukan orang yang kewajiban sholat itu sudah ada. Los. Lek wis deket karo Allah, cinta dengan Allah. Lah niki kan kelompok-kelompok niki lek di Indonesia namanya itu nggih ya. Kemarin udah kita bahas. Aliran tasawuf, tarekat. Mereka udah sampai makrifat. Wis ora perlu sholat, terus ndak perlu, cukup eling. Nah ini sama. Nah, jenenge kan beda. Tapi kan ajarannya muhibbiyah mengatakan bahwa punya ajaran orang yang telah meneguk cinta Allah, dekat kepada Allah, makrifat, bahasa tasawuf makrifat, tarekat, maka gugurlah segala rukun dan kewajiban atasnya. Wes ora kena kewajiban oleh kelana bebas, enak. Jadi penak nggih, nek ngono enak niki. Ruwet tok niki. 9. Khaufiyah. Menurut sekte niki orang yang mencintai Allah tidak akan merasa takut kepadanya. Karena seorang kekasih tidak akan takut pada orang yang dikasihinya. Khaufiyah. Orang yang mencintai Allah tidak akan merasa takut kepadanya. Ini hampir sama nih yang tadi. Karena seseorang kekasih tidak akan takut pada orang yang dikasihinya. Artinya orang ini kalau sudah dekat kepada Allah, tidak perlu takut kepada Allah. Ini enak nih. Maksudnya takut kepada Allah itu nggih, saya
Orang yang takut niku menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lah setan iki tidak merasa takut kepada Allah, berarti orang menjalankan apapun hampir sama dengan yang biasa tadi. Karena apa? Wong lek wis dadi kekasihnya, mosok to kekasih iki ora dibela. Misal panjenengan duwe cewek diganggu kan mesti panjenengan bela, dilindungi. Saya punya istri, panjenengan punya istri, nah istri gangguan kan dilindungi. Masuk PPN kono karep mau kono apa, kan tidak mungkin. Sama dia kan begitu. Kalau dekat kepada Allah sudah bebas. Masa Allah harus menyiksa aku kekasih gitu. Kan mesti dipenak nih, ngono maksudnya itu. Ya hampir sama dengan muhibbiyah tadi. Lek wis dekat kepada Allah seakan-akan sudah bebas, sakar dhewe. Oh, enggak ada, Rasul enggak begitu. Itulah sesat manusia begitu. Dua lagi, yang ke-10. Khasiyah. Kelompok ini mengatakan dunia bagi manusia itu sama saja. Tidak ada ketimpangan di antara mereka. Manusia menerima warisan yang sama dari nenek moyangnya Adam. Ini ada dua. Ajarannya itu, dunia bagi manusia itu sama saja, tidak ada ketimpangan di antara mereka. Orang timpang piye ruwet tok kita ini. Sing melarat tambah melarat, sing rakyat tambah rakyat, sing sugih tambah sugih, sing pejabat pangkat tadi pejabat. Ini timpangnya luar biasa. Di Indonesia ini timpangnya luar biasa. Tapi kelompok ini ya kan dak kabeh podo. Sing kabeh podo. Jelas tidak seperti itu. Bedanya sangat jauh. Sangat jauh. Yang pertama, yang kedua, manusia menerima warisan yang sama dari nenek moyangnya, yaitu Adam, Nabi Adam. Apa maksudnya? Maksudnya niki saya panjenengan semuanya, setiap manusia itu punya warisan dosa. Kenapa? Nah, kita tahu Nabi Adam ditempatkan di surga oleh Allah, dikasih larangan ora oleh makan buah pohon iki. Tapi kan didahar. Nah, setelah itu oleh warisan dosa. Nah, ini terkontaminasi juga dari kelompok Kristen. Nah, mereka kan, semua manusia ini punya dosa warisan dari Nabi Adam. Nah, untuk menebusnya, maka harus ada yang menebus dosanya niku. Sinten sing nebus? Ya sing neng disalib kuwi, sing nebus. Jadi karena udah ditebus, berarti setelahnya itu sudah tidak punya dosa. Bisa panjenengan semuanya masih punya dosa warisan karena orang yang sing nebus. Nah, jadi ya tidak ada. Nuwun sewu. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladun alal fitrah, Sahih Al-Bukhari. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah Islam dan tidak punya dosa. Tapi lek kelompok niki punya dosa warisan. Meskipun bapak ibu berzina, lahir anak hasil zina, anaknya niki tetap tidak punya salah, tidak punya dosa. Yang punya salah itu bapak ibu anak tetap tidak punya dosa. Tapi lek kelompok niki, nah niki anak lahir niki mewarisi dosa mboke, bapake, dosa Adam. Yaitu sesat nih. Yang ke-11 yang terakhir, ma'iyah. Kelompok ini mengatakan perbuatan itu berasal dari manusia, begitu juga kemampuan untuk melakukannya. Kalau yang di depan tadi, 1, 2 tadi, manusia itu ibaratnya wayang. Ora iso apa-apa. Wayang. Nah, ini kebalikannya. Semua niki berasal dari perbuatan manusia. Semua keinginan manusia, kemampuan manusia, kalau tidak melibatkan Allah. Yang di atas tadi adalah
semuanya Allah, bukan kita. Nah, ini kebalik. Ma'iyah, sekte niki menyatakan perbuatan itu berasal dari manusia, begitu juga kemampuan untuk melakukannya. Jadi semua apapun itulah kehendak dan kemauan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah 72 sekte sesat yang dinyatakan oleh Nabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, yang 72 itu niki, yang sudah saya jelaskan 2-3 pertemuan niki, ini semuanya salah, semuanya sesat. Sekali lagi, jangan lihat dari namanya. Kalau di Indonesia ada yang ajarannya, pokok-pokok ajarannya masuk, jangan diikuti. Apapun benderanya, apapun namanya. Ada nih, ada. Dan sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang yang aliran sesat di Indonesia. Cuma ini undang-undang ITE ini nanti lah nyebut kesalahannya uang kelompok liya ujaran kebencian. Nah, saya bisa dipenjara. Tapi kalau live tidak berani saya. Nah, ini kan tidak mungkin ini zaman riyen, zaman yang Arab kan sobat nuntut. Tidak ada. Kalau yang di Indonesia ini banyak, sampai hari ini masih ada kelompok ini. Itu sudah divonis sesat oleh MUI, oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Sudah diterbitkan, tapi tidak pernah dibubarkan. Tidak pernah dibubarkan. Tapi politik aja sing tidak harus dibubarkan, padahal tidak menyimpang dari isi akidahnya. Ada, panjenengan baca bukunya Aliran Sesat di Indonesia. Pengarangnya Hartono M. Jais, sekitar 300 halaman. Lengkap di situ. Masih ada di sekitar kita nih. Sebutkan jelas, itu berani lah, karena itu terbit sudah mungkin 20 tahun yang lalu, sebelum undang-undang itu keluar. Saat ini kita ngomong ngelek-ngelek uang liya, ini ngelek Pak Lurah loh, dituntut itu pencemaran nama baik, ujaran kebencian, itu undang-undang pasalnya nih. Itu bahayanya di sana. Nah, nyebutkan kelompok niku sesat, karena sesatnya itu ada, yang menganggap niku enek nabi neh sampai hari ini masih ada. Kan tidak pernah dibubarkan apa? Faktor politik. Nah, itu permasalahannya. Jadi saya ada lengkap nih, cuman tidak usah. saya rasa bahaya posisinya. Jadi panjenengan baca sendiri, ketahuan nanti ajarannya. Misalkan panjenengan ini bagi kelompok mereka najis. Engko lek ning omahe apa ning masjide bar iki mulai dipel. Sing kata-kata niku lho. Nah niku udah divonis sesat niku. Sama. Tapi kan tidak bisa bubar. Tidak pernah dibubar nih. Kata niku. Oke, saya sudah selesai untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Yang ini apa yang lain kalau ada kita lakukan malam Ahad depan. Betul kan? Kalau ada kita nantikan maupun masa Isya ya. Pas nih, pas. Kayak udah datang ya. Insya Allah nggak sekali lagi mudah-mudahan ini semakin menambah ilmu dan wawasan kita, terjaga akidah kita, jangan sampai terkontaminasi oleh virus-virus ini, virus yang berbahaya nih. Ya, insya Allah dengan kita seperti ini saling mengingatkan, insya Allah akan terselamatkan akidah kita. Dan begitu adanya. Demikian kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.